teman-teman, kembali lagi di channel Ini Solusinya. Nah, di video kali ini kita akan membahas mengenai bentuk akar. Oke, kita masuk aja ke definisi. Definisi dari bentuk akar itu kan di dalamnya ada suatu bilangan ataupun ada suatu fungsi gitu. Nah, akar ini akan mempunyai nilai jika di dalam akar ini harus memiliki bilangan lebih dari sama dengan 0 gitu. Berarti di dalam akar tidak boleh bernilai negatif. Nah, karena di dalam akar itu merupakan suatu fungsi x kuadrat gitu kan. Contohnya misal x-nya itu sama dengan 2 atau x-nya itu sama dengan min 2. Nah, jika ini itu dijadikan akar, itu kan berarti ininya dikuadratkan, x-nya dikuadratkan, seperti 2 dikuadratkan hasilnya 4. Yang min 2 dikuadratkan juga hasilnya 4 gitu kan. Berarti di dalam akar itu memiliki bilangan yang dikuadratkan gitu. Kuadrat dari suatu bilangan itu merupakan suatu akar. Nah, x-nya ini bisa positif ataupun bisa negatif. Yang penting dikuadratkan, kemudian baru bisa masuk ke suatu akar gitu. Oke, kita langsung ke contoh soal. Fungsi fx sama dengan akar dari x kuadrat min 5x per 1 min x. Terdefinisi dalam selang. Nah, terdefinisi itu artinya mempunyai nilai dalam selang berapa. Nah, itu berarti syaratnya tadi di dalam akar harus bernilai lebih dari sama dengan 0. Berarti sini x kuadrat min 5x per 1 min x harus lebih besar sama dengan 0. Nah, ini berarti bisa, ini kan ada x kuadrat min 5x, ada x-nya, berarti x-nya dikeluarkan, x min 5 per 1 min x lebih besar sama dengan 0. Oke, kita buat harga nolnya. Harga 0 itu maksudnya ini diuraikan, ini kan x-nya jadi sama dengan 0. Kemudian yang ini x min 5 sama dengan 0 adalah x sama dengan 5. Kemudian yang di bawah 1 min x sama dengan 0 berarti x-nya sama dengan 1 gitu kan. Nah, kemudian kita buat garis bilangannya. Nah, ini yang di sebelah kiri tentunya yang 0, kemudian 1, kemudian 5. Nah, karena di sini lebih besar sama dengan 0, berarti yang di atas, yang pembilangnya itu ininya bulat tetap. Yang di atas itu kan ini sama ini pembilangnya. Berarti yang di sini sama di sini. Kemudian yang di bawah ini penyebutnya itu tetap lingkaran bolong ya, enggak bulat tetap. Karena suatu penyebut itu tidak boleh sama dengan 0. 1 min x ini tidak boleh sama dengan 0. Berarti x-nya ini tidak boleh sama dengan 1 gitu artinya. Sehingga nanti kalau misalkan nanti hasilnya ada di tengah-tengah sini, satunya ini nggak kepake gitu. Satunya ini nggak kepake karena di sini itu artinya kalau bolong itu bisa ke kanan bisa ke kirinya, tapi satunya itu nggak ikut. Kemudian kalau yang ini berarti nolnya ikut, yang 5-nya ikut gitu di nanti himpunan penyelesaiannya. Nah, kemudian kita cek, mau cek angka berapa ya, yang cek angka min 1 kali ya. Cek angka min 1 itu kan letaknya di sini. Nah, kita masukkan ke sini, ke persamaan ini, kita cek angka min 1. Berarti min 1-nya masuk, min 1, kemudian dikalikan ini min 1 min 5 per 1 dikurangi min 1.
Nah, hasilnya ini kan min 1 tetap min 1, min 1 min 5 min 6. Yang ini 1 min 1, 1 plus 1 ya, berarti hasilnya 2. Nah, di sini nilainya adalah plus. Ya kan, min 1 dikalikan min 6 itu kan plus ya, hasilnya plus dibagi plus hasilnya plus, positif. Berarti yang di sini adalah bernilai positif, di sini negatif, positif, negatif gitu ya, karena selang-seling. Nah, yang kita cari apa? Yang lebih besar sama dengan 0. Yang lebih besar berarti yang sini sama yang ini. Ini berarti himpunan penyelesaiannya. Nah, terdefinisi dalam selang berarti X-nya ini akan kurang dari sama dengan 0 atau yang di sini 1 kurang dari X kurang dari sama dengan 5. Nah, ini artinya kalau ini bulatnya bolong, itu berarti tidak ada garis di bawah ini, tidak 1 kurang dari sama dengan gitu kan. Ini kan 1 kurang dari X doang. Nah, kalau yang ini sama ini itu ada sama dengannya gitu. Nah, ini menunjukkan agar ini 1 ini nggak ikut ke suatu penyelesaian gitu, karena di sini itu artinya X-nya tidak boleh sama dengan 1, berarti ini satunya kan nggak ikut. Kalau X-nya lebih besar dari 1 berarti lebih dari satunya gitu. Nah, berarti ini adalah terdefinisi dalam selang X kurang dari sama dengan 0 atau 1 kurang dari X kurang dari sama dengan 5. Oke, kita lanjut ke materi berikutnya. Nah, kemudian di sini akan membahas mengenai sifat-sifat dari suatu bentuk akar ya. Ini yang pertama itu ada A dari akar C plus B dari akar C itu sama dengan A plus B akar C gitu. Tinggal ini kan sama-sama akar C berarti tinggal A ditambah B, A tambah B kemudian akar C gitu. Misalkan ada 2 akar 5 ditambah 3 akar 5 gitu, nanti hasilnya yang ini tambah ini 5 kemudian akar 5. Kemudian yang sifat kedua ada A akar C min B akar C itu sama dengan A min B akar C. Nah, sama seperti yang tadi, yaitu misalkan ini ada 7 akar 3 dikurangi 5 akar 3, itu berarti 7-nya dikurangi 5 adalah 2 akar 3. Kemudian yang sifat ketiga ini ada suatu akar dari A tapi sama akar, misal akar 2. Nah, ini juga akar 2 dari B itu nanti bisa digabungin langsung. Ini kan ada kalinya tengah. Nah, ini bisa digabung langsung A dikalikan B pangkat N. Akar N dari A kalikan B gitu. Contohnya misal ada akar 2 dari 4 dikalikan akar 2 dari 9. Nah, kalau kita hitung secara manual itu kan akar 4 itu kan 2 dikalikan dengan 3 ya kan. Akar 9 itu 3 sama dengan 6. Nah, tapi kalau misal kita hitung dengan sifat ini berarti kan kalau ini akar 4 dikalikan akar 9 itu bisa langsung 4 dikalikan 9 gini. Nah, kalau udah seperti ini berarti akar 2 dari 36. 9 kali 4 nya itu kan 36. Nah, berarti sama kan, hasilnya adalah 6 gitu. Ini sama. Kemudian dari yang sifat keempat, yaitu ini ya bisa dibaca akar N dari A per akar N dari B itu sama dengan bisa langsung digabungkan, itu jadi akar N dari A per B. Ini bisa langsung A per B. Contohnya, jika ada akar 2 dari 36 dibagi akar 2 dari
4 misalnya. Nah, jika kita uraikan secara manual, itu kan akar dari 36 adalah 6. Yang ini adalah 2, berarti 6 bagi 2 adalah 3 gitu kan. Nah, tapi jika pakai sifat yang ini, berarti bisa ditulis secara langsung. Ini 2, N-nya itu kan 2, A per B berarti 36 per 4. Nah, jadi akar 2, 36 dibagi 4 itu kan 9. 9 itu hasilnya adalah 3 gitu. Nah, ini kan sama. Nah, itu. Kemudian kita masuk ke yang sifat kelima, yaitu jika ada suatu akar N dari A tapi diakarkan lagi M, itu berarti M kali N, M itu bisa dikalikan dengan N gitu. Jadi hanya ada satu akar. Misalnya ada akar 64, akar 2 dari 64, kemudian diakarkan lagi 3 gitu ya misalnya. Nah, kalau kita hitung secara manual, itu kan akar 2 dari 64 itu kan 8, masih ada lagi akar 3. Nah, ini hasilnya adalah 2 ya kan. Nah, tapi jika dihitung pakai sifat ini, berarti tinggal 64 ini yang M kali N, berarti 3 kali 2 adalah 6. Nah, akar 6 dari 64 sama yaitu 2 tuh. Nah, pakai sifat ini lebih memudahkan dalam penghitungan. Nah, kemudian kita masuk ke contoh soal, yaitu nilai dari akar 2 ditambah akar 3 plus 2 ditambah akar 5 dikali dengan min akar 2 ditambah akar 3 plus 2 min akar 5 dikali akar 10 plus 2 akar 3. Nah, kalau soal seperti ini, kalau kita lihat itu kan ada suatu bilangan yang sama. Ini 2 tapi di sini akar 2. Kemudian di sini ada akar 3 sama ini akar 3. Ini 2 sama 2, ada akar 5, ini min akar 5. Nah, kita kelompokkan aja biar lebih mudah. Berarti kita kelompokkan 2 dengan akar 3 ya, karena yang di sini sama-sama positif. Kalau ini kan min akar 2 sama min akar 5, nanti kita kelompokkan jadi 1 gitu. Berarti di sini ada akar 3 ditambah 2, kemudian masih ditambahkan lagi dengan akar 2 ditambah akar 5, kemudian dikali dengan yang sini, yaitu yang kita kelompokkan adalah akar 3 ditambah 2, kemudian dikurangi. Nah, dikurangi dari ini ada akar 2 ditambah akar 5. Nah, ini ditambah ya teman-teman, karena kalau sudah di dalam kurung itu kan artinya min akar 2 min akar 5 gitu kan, min akar 2 min akar 5 gitu. Kemudian masih dikali dengan akar 10 ditambah 2 akar 3 gitu. Oke, sama dengan, nah ini kan udah bentuknya A, kita yang dalam kurung itu kita sebut A plus B dikali dengan ini A min B. Nah, ini kan bentuknya udah A plus B dikali A min B. Kalau sudah seperti ini berarti artinya adalah A kuadrat min B kuadrat ya, seperti ketika kita bahas materi yang kemarin, yaitu A plus B dikalikan A min B itu jadi A kuadrat min B kuadrat gitu ya. A kuadrat min B kuadrat jika dijabarkan itu adalah A plus B dikali A min B. Nah, berarti jika udah seperti ini, A-nya kan ini ya, berarti
akar 3 tambah 2 kuadrat dikurangi B-nya adalah akar 2 ditambah akar 5 kuadrat gitu. Masih lagi dikalikan dengan akar 10 ditambah 2 akar 3. Nah, kita uraikan yang ini, yaitu jika ada suatu bentuk A plus B dikuadratkan, itu bukan A kuadrat tambah B kuadrat ya, tapi A kuadrat plus B kuadrat masih ditambahkan lagi 2A kalikan B gitu. Nah, berarti ini A kuadratnya adalah 3 ditambah B kuadratnya adalah 4 ditambah lagi 2 kali A kali B. 2 kali A 2 akar 3 masih dikalikan 2 lagi, berarti 4 akar 3 ini. Kemudian dikurangi dengan yang ini, akar 2 kuadrat adalah 2 ditambah akar 5 kuadrat adalah 5 ditambah lagi 2 kali akar 2 dikalikan akar 5, berarti 2 kali akar 10 gitu. Nah, ini kan masih dalam bentuk perkalian dengan akar 10 ditambah 2 akar 3. Oke, berarti sama dengan, nah ini kita uraikan dulu nih, yang ini kan udah masih dalam kurung nih. 3 ditambah 3 ditambah 4 adalah 7. Nah, 7 ini masih dikurangi dengan 2. 7 dikurangi 2 adalah 5, masih dikurangi lagi dengan 5. Berarti 5 dikurang 5 adalah 0. Berarti ini udah kita coret, udah hilang. Kemudian masih ada 4 akar 3 dikurangi 2 akar 10. Masih ada 4 akar 3 dikurangi 2 akar 10 dikalikan dengan akar 10 plus 2 akar 3. Ini ya. Nah, udah seperti ini. Berarti ini kan bentuknya sama ya, 4. Ini jika kita keluarkan aja, ini ada 4, ini ada 2, berarti kita keluarkan 2, yaitu di sini masih ada 2 akar 3 min akar 10 gitu kan, masih dikalikan lagi dengan akar 10 plus 2 akar 3. Nah, ini udah ada bentuk lagi nih sama, yaitu sini misalnya A min B dikalikan dengan ini A nya 2 akar 3 ya, berarti yang sini A plus B gitu, sama aja kan, A min B dikalikan A plus B gitu. Nah, kalau sudah perkalian seperti ini, berarti nanti hasilnya A kuadrat min B kuadrat. Nah, di sini A-nya berarti kan ini 2-nya tetap, A-nya yaitu 2 akar 3 kuadrat min B-nya adalah akar 10 kuadrat ini. Oke, berarti kita hitung, yaitu 2 masih dikalikan dengan 2 kuadrat adalah 4 dikalikan dengan akar 3 kuadrat, hasilnya adalah 3. Kemudian tadi kan ini 4, gini 2 kuadrat itu hasilnya 4, masih dikalikan dengan akar 3 kuadrat, hasilnya adalah 3. Berarti hasilnya adalah 12 dikurangi dengan yang ini akar 10 kuadrat adalah 10. Nah, berarti ini 2 dikalikan 12 dikurangi 10 adalah 2, sama dengan 4. Oke, kita lanjut ke bab yang berikutnya. Merasionalkan penyebut.
Nah, merasionalkan penyebut itu artinya adalah jika suatu penyebut itu ada akarnya, nah kita itu merasionalkan dengan cara yang penyebutnya itu tidak dalam bentuk akar, itu dengan cara di suatu operasikan dengan suatu bilangan itu, kemudian biar penyebutnya itu tidak memiliki akar gitu. Yaitu yang pada bentuk pertama itu ada A per akar B. Nah, A per akar B ini nanti jika mau dirasionalkan yaitu A per akar B dikalikan dengan akar B per akar B dikalikan dengan akarnya yang menjadi penyebut gitu. Yang atas dikalikan akar B per yang bawah juga dikalikan akar B. Nanti hasilnya adalah A akar B per B, ya kan? A dikalikan akar B per akar B dikalikan akar B, hasilnya adalah B. Gitu. Nah, contohnya kita langsung aja masuk contohnya sini, yaitu 4 per akar 2 dirasionalkan dengan cara dikali dengan akar 2 per akar 2, sehingga hasilnya adalah 4 akar 2 per akar 2 dikalikan akar 2, hasilnya 2. Nah, hasilnya seperti ini. Bisa juga ini bisa dicoret-coret menjadi 2 akar 2 gitu. Kemudian kita masuk ke bentuk yang kedua, ada A per B plus minus akar C. Plus minus itu maksudnya bisa plus bisa minus gitu ya. Nah, itu caranya yaitu dengan cara dikali yang bawah juga penyebutnya. Tapi kalau penyebutnya plus ini berarti dikalikan dengan minus. A per B plus minus akar C dikalikan dengan B minus plus akar C per yang bawah juga sama, B minus plus akar C gitu ya. Biar ini rasional itu dengan plus minus, ini min plus gitu. Nah, nanti hasilnya A kalikan B min plus akar C per B kuadrat min C. Ini nggak usah diperhatikan sih, yang penting tahu caranya ini aja, nanti bisa dikerjakan. Nanti kalau ini buat koreksi aja, nyocokin aja apakah jawabannya benar atau salah gitu. Nah, kemudian ini ada contoh soalnya yang bentuk yang kedua, yaitu berarti 4 per 3 plus akar 3 nanti dikalikan dengan penyebutnya ya, karena penyebutnya ini adalah plus berarti yang di sini adalah minus. Akar 3 per 3 min akar 3. Nah, kemudian sama dengan ini kan diisi langkah 4 dikalikan 3 adalah 12. Kemudian 4 dikalikan min akar 3 adalah min 4 akar 3 per yang di sini ini bentuknya adalah A plus B seperti tadi dikalikan dengan A min B. Berarti hasilnya adalah A kuadrat min B kuadrat, yaitu A kuadrat A-nya 3 kuadrat adalah 9. Yang ini akar 3 kuadrat hasilnya adalah 3. Berarti min 3. Sama dengan 12 min 4 akar 3 per 9 dikurangi 3 adalah 6. Kita masuk ke bentuk yang ketiga. Nah, bentuk yang ketiga itu hampir mirip sama bentuk yang kedua, tapi di sini penyebutnya itu dalam bentuk akar semua. Yang ini kan B plus minus akar C ya, yang ini akar B plus minus akar C gitu. Nah, caranya sama, yaitu dikalikan dengan suatu penyebutnya. Tapi tandanya diubah, yang tadinya plus jadi min, kalau min jadi plus gitu. Kemudian kita masuk aja ke contoh soal. Nah, ada 4 per akar 2 min akar 3. Caranya yaitu 4 per akar 2 min akar 3 dikalikan dengan penyebutnya akar 2 ditambah akar 3 ditambah karena di sini min
per akar 2 plus akar 3. Nah, kita operasikan. 4 dikalikan akar 2 adalah 4 akar 2. Kemudian 4 dikalikan akar 3 adalah plus 4 akar 3 per, nah ini kan sama nih, dalam bentuk A min B dikalikan A plus B. Ya meskipun ini kan A plus B, ini A min B dulu. Nah ini kan tidak merubah nilai ya. Kalau perkalian itu kan bersifat komutatif. Mau A plus B nya di depan ataupun A min B nya yang di depan, itu tetap hasilnya adalah A kuadrat min B kuadrat. Nah ini kan A nya itu adalah akar 2. Nah akar 2 kuadrat adalah 2 dikurangi dengan akar 3 kuadrat adalah 3. Nah seperti ini. Berarti hasilnya 4 akar 2 plus 4 akar 3 per negatif 1. Nah selesai untuk video kali ini. Kita lanjut ke video berikutnya yang akan membahas mengenai menyederhanakan bentuk akar ya. Simak video berikutnya ya. Terima kasih dan sampai jumpa.